Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Saya Nixon Pakekong, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Bolak Mongondo Timur, Provinsi Sulawesi Utara. Dalam kegiatan pendidikan guru penggerak ini, saya didampingi oleh fasilitator yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Desi Ngangi, Master Pendidikan, dan juga pengajar praktik Bapak Peter Layuk, Sarjana Pendidikan. Pada demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif, saya akan mempraktikkan penerapan segitiga restitusi berdasarkan skenario yang telah saya buat. Lalu, seperti apakah segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Terdapat 3 tahapan dalam penerapan segitiga restitusi. Langkah pertama yang dilakukan pada segitiga restitusi, yaitu pada bagian dasar segitiga adalah menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar anak yang mungkin saja tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Sebagai guru, kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti, "Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu." Dengan demikian, kita mampu menstabilkan identitas anak ketika anak dalam kondisi emosional karena otak mereka tidak mampu berpikir rasional. Anak kita butuh untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Tahap kedua dalam penerapan segitiga restitusi adalah memvalidasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua dalam segitiga restitusi ini adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang perlu kita lakukan adalah memahami alasan kenapa anak itu melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Tahap yang ketiga dalam segitiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Jadi ketika langkah pertama dan langkah kedua telah sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting untuk menanyakan anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, kita sebagai guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Dalam tahapan-tahapan yang terdapat pada segitiga restitusi yang sudah dijabarkan tadi, saya mencoba membuat sebuah skenario kasus untuk mencoba mempraktekkan penerapan segitiga restitusi. Skenario kasus yang pertama yaitu seorang murid bernama Siren tertangkap menggunakan ponsel saat pelajaran berlangsung. Ini adalah pelanggaran peraturan sekolah yang melarang penggunaan ponsel selama jam pelajaran. Berikut cuplikan video ketika saya mencoba menerapkan segitiga restitusi terhadap kasus satu ini. Kamu yang bermain handphone di dalam kelas ya? Iya, Pak. Siren, Pak Guru tahu kamu itu anak yang patuh dan selalu berusaha untuk mengikuti peraturan. Berbuat salah itu hal yang biasa. Tapi yang terpenting adalah bagaimana cara kita untuk memperbaikinya. Terima kasih, Pak. Saya memang tidak bermaksud melanggar peraturan. Pak Guru paham bahwa memang Siren pasti punya alasan kenapa bisa menggunakan ponsel saat sedang belajar. Bisa saja mungkin Siren punya hal yang mendesak di rumah atau seperti apa. Bisakah Siren menceritakannya?
Aku menerima pesan dari adikku yang mengatakan bahwa dia sedang sakit dan membutuhkan bantuan. Oh, jadi seperti itu ya. Jadi adik kamu sedang sakit ya. Iya, Pak. Itu pasti membuatmu khawatir ya. Iya. Bagaimana keadaan adikmu sekarang? Sudah lebih baik sekarang, Pak. Ibu di rumah yang akan mengurusnya. Terima kasih ya Siren sudah mau berbagi. Sekarang mari kita pikirkan cara agar bagaimana kamu bisa membantu adikmu tapi tidak melanggar peraturan di sekolah yaitu membawa handphone. Bagaimana menurut Siren cara yang terbaik agar supaya kita bisa menghindari hal tersebut? Mungkin aku bisa memberitahu guru di awal kelas kalau ada situasi darurat, sehingga jika ada pesan penting, aku bisa diizinkan keluar kelas sebentar untuk mengeceknya. Wah, itu ide yang baik. Nah, Pak Guru setuju. Mulai sekarang kita bisa menerapkan peraturan ini kepada teman-temanmu yang lain di kelas kita ya. Terima kasih ya Siren karena sudah berpikir tentang solusi yang proaktif. Selain itu, apakah kamu merasa ada hal lain yang perlu kita atur atau kita buat agar supaya kita bisa lebih fokus ketika kegiatan belajar berlangsung? Mungkin aku bisa menaruh ponsel aku di kotak khusus di depan kelas, sehingga dengan begitu aku tidak akan tergoda untuk menggunakannya. Nah, itu ide yang baik juga, Bapak setuju. Jadi mulai sekarang kita bisa memberi atau membuat kotak di depan untuk menaruh handphone agar supaya pembelajaran bisa berjalan dengan baik ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih juga Siren ya sudah mau berbagi. Terima kasih. Saya juga membuat skenario kasus yang kedua untuk menerapkan segitiga restitusi, yaitu seorang murid bernama Andira diketahui membolos kelas selama beberapa hari tanpa alasan yang jelas. Ini melanggar peraturan sekolah yang mewajibkan kehadiran penuh kecuali dengan alasan yang sah. Berikut adalah cuplikan video penerapan segitiga restitusi berdasarkan skenario kasus 2. Kamu yang mengurus kelas ya? Iya, Pak. Oh, jadi seperti itu ya. Pak Guru tahu kamu adalah anak yang rajin dan cerdas. Memang kita semua pasti pernah berada pada situasi yang sulit dan bahkan membuat keputusan yang keliru. Tapi yang terpenting dari hal tersebut adalah bagaimana kita bisa belajar dari kesalahan dan memperbaikinya. Iya, Pak. Saya tidak bermaksud melanggar peraturan. Oh, jadi seperti itu ya. Pak Guru mengerti bahwa kamu pasti punya alasan kenapa sampai memilih untuk tidak masuk atau membolos kelas. Saya merasa tertekan dengan pelajaran dan tugas-tugas yang sangat menumpuk. Saya merasa tidak mampu menghadapinya. Jadi, saya memutuskan untuk tidak masuk kelas. Oh, jadi seperti itu ya Andira. Terima kasih ya Andira sudah mau berbagi. Pak Guru tahu kamu pasti sulit. Pak Guru juga bisa memahami betapa beratnya situasi itu sekarang. Sekarang coba mari kita pikirkan solusi atau cara bagaimana agar supaya kita bisa mengatasi kesulitan yang kamu hadapi tersebut. Mungkin saya bisa minta bantuan tambahan dari guru atau teman-teman untuk mengerti pelajaran yang sulit. Saya juga bisa coba membuat jadwal belajar yang lebih teratur supaya tidak merasa kewalahan. Nah, itu ide yang baik. Aku setuju dengan ide yang kamu sampaikan itu. Jadi nanti kita bisa mengatur sesi tambahan untuk kamu bisa belajar agar supaya kamu bisa memahami hal-hal yang sulit. Dan juga Pak Guru nanti bisa membantu kamu membuat jadwal pelajaran yang lebih efisien agar supaya kamu bisa mengatasi hal-hal yang membuat kamu bisa tertekan. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Berikut ini adalah tanggapan dari murid-murid mengenai perasaan mereka ketika melakukan diskusi dengan penerapan segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andira Sela Mamonto dari kelas 7 SMPN Negeri Satap Mologo. Saya merasa sangat senang bisa diajak diskusi dengan Pak Guru Hiksen terhadap permasalahan saya, yaitu membolos kelas. Saya juga senang dengan diskusi ini saya mendapatkan solusi terhadap permasalahan saya, yaitu membolos kelas. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siren Marcelal Tekal dari
SMPN Setak Molobong. Saya merasa sangat senang diajak berdiskusi dengan Pak Guru Nixon terkait masalah saya, yaitu menggunakan ponsel saat jam mata pelajaran. Saya juga merasa sangat senang karena dengan berdiskusi saya mendapatkan solusi dan akibat masalah saya. Terima kasih. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah contoh penerapan praktek segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah pada skenario kasus yang pertama dan kedua yang telah dibuat. Semoga video ini bisa bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.